Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait ekonomi mikro dan ekonomi makro. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan untuk anak-anak semua, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M-nya, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita masuk ke dalam materi. Hari ini, kita akan membahas materi terkait sistem ekonomi dan sistem perekonomian Indonesia. Jadi, apa sih sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan suatu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Aturan-aturan dari sistem perekonomian harus dapat menjawab permasalahan barang apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Suatu sistem ekonomi muncul karena adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat bervariasi akan memunculkan sistem yang berbeda-beda. Kebutuhan manusia yang bersifat dasar yaitu pangan, pakaian, dan papan. Sistem ekonomi menurut beberapa ahli, yang pertama, Tom Gunandi, tahun 1985 menyatakan bahwa sistem perekonomian adalah suatu sistem sosial atau kemasyarakatan yang dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial itu untuk mencapai kemakmuran. Dan yang kedua, menurut Suroso pada tahun 1997 dilihat dari tujuannya bahwa sistem ekonomi merupakan usaha untuk mengatur pertukaran barang dan jasa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, menurut Adam Smith, tahun 1723 sampai 1790 menyatakan bahwa sistem ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Dari ketiga ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi kenegaraan dari negara itu sendiri. Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena setiap negara memiliki ideologi, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, serta kondisi sumber daya alam yang berbeda-beda. Masuk ke macam-macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi memiliki 4 macam sistem, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Dari keempat sistem tersebut, masing-masing memiliki ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan. Ibu akan membahas satu-satu ya. Selanjutnya adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun, dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi ini, pengaturan ekonomi dimapankan menurut pola tradisi yang biasanya sebagian besar menyangkut kontrol atas tanah sebagai sumber terpenting atau satu-satunya sumber ekonomi. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Yang keempat, belum mengenal pembagian kerja. Yang kelima, masih terikat dengan tradisi. Yang keenam, tanah merupakan tumpunan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional
ada 3. Yang pertama, mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga terdapat keselarasan antar individu. Yang kedua, barang dihasilkan untuk kelangsungan hidup masyarakatnya sehingga mampu mengurangi pemborosan. Yang ketiga, adat istiadat dan tradisi relatif terjaga. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi tradisional antara lain, yang pertama, lebih rentan karena bergantung pada kondisi alam. Yang kedua, standar hidup masyarakatnya relatif rendah. Yang ketiga, teknologi yang digunakan sederhana dan tradisional. Yang keempat, cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Sistem ini mendasarkan diri pada pandangan Karl Marx dalam Suroso tahun 1997 bahwa masyarakat komunis yang dicita-citakan Marx merupakan masyarakat yang tidak ada kelas sosialnya. Karena pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang harus diproduksi dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut akan diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah Rusia dan Kuba. Ciri-ciri dari sistem ekonomi komando, yang pertama, semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara sehingga hak milik perorangan hampir tidak ada atau tidak diakui. Yang kedua, pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja itu akan ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Kelebihan dari sistem ekonomi komando adalah pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. Yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Selanjutnya, kekurangan sistem ekonomi komando adalah mematikan inisiatif individu untuk maju sebab segala kegiatan ekonomi diatur secara terpusat. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Kita lanjut ke sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana keseluruhan kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi itu diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar yang pertama, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan serta langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas 2 golongan, yaitu golongan pemberi kerja atau pemilik sumber daya produksi dan golongan pekerja. Yang keempat, timbul persaingan dalam masyarakat. Dan yang kelima, setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Kelebihan dari sistem ekonomi pasar adalah menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Yang ketiga, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Yang keempat, menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. Yang kelima, efisien dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi pasar adalah sulit melakukan pemerataan. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi akan mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya semakin bertambah kaya dan yang miskin cenderung tetap miskin. Yang ketiga,
sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat, dan yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Lanjut ke sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi yang merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta ini saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran yaitu pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian. Yang kedua, tatanan ekonomi. Yang ketiga, terjadinya persaingan dalam perekonomian, namun pemerintah tetap melakukan pengawasan. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran, yang pertama, terjaminnya kestabilan ekonomi. Yang kedua, pemerintah dapat lebih fokus untuk menggerakkan sektor usaha mikro kecil dan UMKM. Yang ketiga, terdapat kebebasan berusaha sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif. Yang keempat, terdapat pengakuan atas hak milik individu terhadap sumber produksi meskipun ada pembatasan. Kekurangan dari sistem ekonomi campuran, yang pertama, terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang harus dilakukan pemerintah dan swasta. Yang kedua, terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Selanjutnya, kita masuk ke materi sistem perekonomian Indonesia. Apa sih sistem perekonomian Indonesia? Jadi, sistem ekonomi Indonesia yang dikenal sebagai demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia. Sistem tersebut juga ada yang menyebutnya sebagai sistem ekonomi Pancasila. Perekonomian Indonesia dapat didefinisikan sebagai sistem perekonomian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pasal yang berhubungan dengan sistem ekonomi Indonesia. Adapun karakteristik perekonomian Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 33 yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan akan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian berdasar atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Menurut Subandi, pada tahun 2014, bahwa sebagian sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila, maka sistem perekonomian Indonesia ini dalam penerapannya harus menghindari hal-hal negatif. Yang pertama, sistem ekonomi liberal yang bebas. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Yang ketiga, adanya persaingan yang tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada kesatuan kelompok atau tindakan monopoli yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, masuk ke nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 33 ada 5. Yang pertama, usaha bersama. Yang kedua, usaha vital dikuasai oleh negara dengan keberadaan BUMN. Yang ketiga, keputusan tentang APBN harus berdasarkan atas hak dan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh anggota DPR. Yang keempat, tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghasilan. Dan yang terakhir, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip dengan kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan. Mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan.
terkait sistem ekonomi dan sistem perekonomian Indonesia. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, Ibu sampaikan kepada siswa-siswi untuk langsung mengerjakan tugas tersebut. Dan batas waktu dari pengumpulan tugas tersebut pukul 16.00 WITA dan dikumpulkan melalui link Google Drive. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.